Selamat malam teman-teman. Ini saya mencoba membuat keripik talas, dimana saya menggunakan resep tradisional ya. Awalnya pilih talas yang sudah tua agar untuk menghindari gatal. Tanda talas yang tidak begitu gatal, yang pertama adalah ketika dikupas itu dia tidak menimbulkan rasa gatal. Itu tandanya dia sudah tidak gatal. Tetapi ketika dikupas saja sudah gatal, maka dia akan seterusnya akan gatal. Untuk mengurangi rasa gatal, dicuci dengan air yang mengalir. Selama proses pengupasan, tidak disentuh dengan air dulu ya, karena nanti untuk mengurangi rasa gatal. Setelah selesai pengupasan, baru dicuci bersih sampai hilang lendir-lendirnya dan dipotong. Setelah dipotong tipis-tipis, bisa menggunakan pasah kayu atau mesin boleh, atau kalau tidak bisa ya pakai pisau, diiris-iris dadu korek api atau diiris tipis begini, kemudian direndam dengan air kapur selama kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Air kapur sirih ya, bukan air kapur kalau istilah Jawanya gamping enggak, tetapi enjet. Kalau orang istilah Jawanya enjet. Setelah setengah jam sampai 1 jam dicuci bersih hingga lendir-lendirnya itu keluar, hingga bersih bening airnya, baru ditiriskan. Kemudian bisa ditambah garam untuk bumbu atau biarkan saja. Kemudian digoreng. Cara penggorengnya saya biasa tidak satu-satu masukkannya ya, bisa tidak telaten, tetapi caranya agar tidak gandeng-gandeng, tidak berhimpitan. Penggorengannya dengan cara minyaknya sudah panas dan minyak banyak digoreng dalam minyak banyak, dan tidak diaduk-aduk agar tidak remuk. Setelah ada yang kering berarti atau sudah mengering, diaduk itu terasa ringan, maka dia sudah bisa diaduk. Dalam arti sekali-sekali saja, tidak terus-terusan diaduk karena nanti akan remuk. Saya menggunakan resep tradisional peninggalan nenek kami, Nenek Parto Dimulyo, yang pada waktu hari raya suka sekali membuat keripik talas yang dipesta dengan air gula, dipesta dengan gula pasir. Itu mesti ada hidangan setiap hari raya Idul Fitri. Juga nenek kami Harjo Suyito juga suka membuat keripik talas begini, dipakai pada waktu hari raya Idul Fitri. Karena apa? Di kampung kan, di desa, talas kan tidak membeli, tinggal ambil di sawah, kemudian dikupas nanti untuk suguhan di hari raya. Jadi begini ya, cara intinya, cara agar supaya tidak gatal, manakala dikupas dia timbul rasa gatal atau enggak. Kalau pada waktu dikupas itu timbul rasa gatal, maka talas itu gatal sekali dan kita perlu alat pelindung diri berupa sarung tangan. Tetapi manakala tidak gatal, maka dia tidak akan gatal. Kalau talas itu gatal, diupayakan dicuci dengan air yang mengalir, agar supaya tidak memberikan rasa gatal pada seluruh anggota tubuh yang kena air talas tadi.
Kemudian digoreng. Ini kan sudah mulai mulai ringan, mulai kering. Nah, ini saya tidak menggorengnya tidak satu-satu, memberikan langsung dibiukke, disokke ke wajan yang minyak panas. Nanti baru diaduk, baru dibalik manakala si talas goreng ini sudah mulai setengah matang atau sudah mulai kering. Ya, ini digoreng. Saya mencoba diaduk-aduk terus, itu ajur. Nah, ini contoh yang hasil saya goreng. Setelah saya goreng dengan air kapur sirih ya, hasilnya begini dan lumayan enak. Nanti kalau anak-anak tidak suka, nanti saya besta dengan dengan gula. Ini lihat, dengar suaranya mesti kriuk betul loh. Enak, gurih, renyah. Itu ya teman-teman, mungkin ada tips manakala kita menggoreng talas. Ini rencananya besok kalau misal tidak laku, anak-anak tidak laku, tidak mau, maka saya besta, saya panelkan pada teman-teman layak jual atau tidak, layak makan atau tidak. Siap-siap ya teman-teman di rumah sakit, kawan-kawan bekerja, besok minta tolong di panel. Enak sebenarnya. Sekalian kita mengenalkan makanan tradisional kepada anak-anak. Kenapa saya membuat makanan sendiri, memasak makanan? Karena yang pertama memang bahannya itu ada, yang kedua adalah mengenalkan aneka ragam makanan pada anak, sehingga dia tidak pilih-pilih makanan. Sekarang banyak sajian-sajian yang di pasar itu tinggal ya memilih mana yang dia suka, tapi satu efek yang tidak kita bisa kendalikan, yang pertama kocek kita ya, yang kedua anak tidak tahu proses dalam sebuah kegiatan. Taunya dia beli yang praktis-praktis, dan inilah yang membuat kita tidak nanti suatu saat anak kita dengan sendirinya tidak tahu berjuang. Ini sudah mulai kering, artinya sudah bisa diaduk-aduk terus hingga kering. Dan kalau diberikan apu atau air kapur sirih ini, dia lumayan sebenarnya tidak pahit, asal kita mencucinya bersih dari kapur. Nah, ini sudah tanda-tandanya sudah mengering, diaduk terus agar matangnya rata. Ini karena saya tidak menggunakan pasah. Tadi mau mencoba pasah, ternyata nggak bisa, licin sekali tangannya. Kemudian baru sampai rumah, kemudian menyiapkan untuk digoreng hari ini. Dikupas, dipasah, diiris-iris. Nah, kemudian saya juga berusaha untuk zero waste ya. Kulit dari talas yang saya kupas, nanti saya bikin pupuk organik atau untuk pupuk tanaman yang ada di sawah, untuk mengembalikan kesuburan tanah dari pupuk non organik. Karena pada waktu yang lalu tanah itu sudah diberikan urea, ZA, sehingga dia pada akhirnya efeknya adalah tanah itu keras sekali.
Nah, untuk memulihkan saya berusaha menggunakan pupuk kandang atau pupuk rumah tangga yang saya bikin saya bikin pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Nah, ini talas saya bikin dari keripik talas ini saya bikin menggunakan 1,5 kilo. Saya beli 10.000. Minyaknya 1 liter. Ternyata masih sisa banyak. Jadi sebenarnya agak irit, cuma masalahnya kan gorengnya harus dengan minyak agak banyak, hingga kelihatannya boros di minyak. Tapi sebenarnya enggak, asal kita telaten bisa dimanfaatkan makanan ini untuk cemilan di rumah. Di like dan subscribe ya channel YouTube saya Awoni Mbok Win atau tagar Wiwin Damayanti. Terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Ini sebenarnya sudah mulai bisa diangkat, dikeringkan, diangkat agar supaya tidak gosong. Nah, hasilnya seperti tadi. Saya pernah mencoba dengan saya tambahi soda kue, tetapi saya tidak begitu suka untuk di lidahnya. Setelah direndam di kapur sirih, saya cuci bersih, dikasih soda kue atau baking powder, tapi rasanya berbeda. Saya tidak begitu suka karena baking soda atau soda kue itu mengandung garam. Sudah dikasih garam, tambah soda kue, garam lagi. Saya tidak begitu saya menekan untuk makanan bahan tambahan pangan. Ini sudah siap untuk diangkat, sudah kering. Terima kasih ya, selamat malam.